Dan itu sudah dimediasi oleh pemerintah provinsi. Ini hanya persoalannya siapa yang berhak untuk mengelola. Terkait lintas batas portal, itu pun sempat konflik. Ini kan bisa jadi gosok-gosokan viral yang nggak baik. Bumbu-bumbuan ya Pak ya. Halo Sobat JP Pods, jumpa lagi di program podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau ngomong soal DPRD Provinsi Jawa Timur ya, kita ketahui bahwa DPRD ini, anggota DPRD ini selaku wakil rakyat, wakilnya Jawa Timur. Tentu banyak sekali isu-isu, banyak sekali keluhan yang pasti sudah ditampung oleh para anggota legislatif ini. Dan di podcast kali ini tidak kalah menariknya hot isu yang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Jawa Timur terkait sengketa kepemilikan 13 kepulauan di antara Trenggalek dan juga Tulungagung. Langsung saja saya akan menyapa ahlinya mungkin ya, yang berkaitan langsung, mungkin langsung sering dicurhati nih. Kita sambut Pak Freddy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini Assalamualaikum ikonnya, Mbak. Waalaikumsalam, ikonnya Indrapura nih ya. Amin. Tampaknya selalu seperti ini, selalu dengan senyuman khasnya ya Pak ya, Pak Freddy, selalu dengan ceria. Pak, langsung saja kita ke topik nih Pak, terkait dengan peran pemerintah dan juga DPRD menanggapi sengketa kepulauan 13 ya, antara Trenggalek dan juga Tulungagung ini. Seperti apa Pak? Ini lagi rame diperbincangkan ya, ikut kemana nih, ikut provinsi mana nih kalau misalkan administrasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak tertarik ya dengan istilahnya sengketa ya. Bahwa kepulauan di negara kesatuan Indonesia ini adalah menjadi ranah negara ya, yang disebut sebagai Kepulauan Nusantara. Dalam konteksnya yang diatur di dalam Konstitusi Negara Undang-Undang 45, kalau nggak salah di pasal 25A. Jadi ini konteksnya negara. Nah kemudian pemerintahan daerah itu hanya mandatori dalam artian untuk penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dalam hal urusan kongruen. Nah, terkait masalah kepulauan, sebenarnya saya tidak tertarik dengan istilah sengketa. Ini urusan negara. Makanya problematika yang terjadi di Jawa Timur, khususnya yang isu yang terjadi antara Trenggalek dengan Tulungagung, sebenarnya ini bukan kasus yang pertama. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Beda dari 13 ini? Iya, ada dulu namanya Pulau Galang di Teluk Lamong antara pemerintah kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Nah, ini ada lembaganya, makanya saya katakan mengapa sampai ini ada terjadi yang dilakukan oleh pemerintah yang kemarin menjadi viral adalah masalah Aceh. Saya tidak bicara Aceh, itu sudah selesai. Jawa Timur sekarang. Ini jangan sampai terjadi namanya ekosektoral. Urusan kepulauan itu sudah diatur dalam konstitusi negara. Di Undang-Undang 4 tahun 2011 itu tentang geospasial ya, informasi geospasial itu yang menata tentang semua keberadaannya di atas bumi ya, termasuk di dalam bumi, di laut, di dalam bumi itu ada apa, itu sudah diatur. Ini adalah kewenangan negara gitu loh. Nah, saya nggak tahu yang ujung-ujung saya terjadi. Kemudian ada juga namanya Badan Hitosporologi ya, Hitosporologi yang ini menangani kaitannya dengan masalah urusan dasar-dasar bumi ya, laut, termasuk yang ini ada semua badan gitu loh. Nah, pada waktu saya nggak tahu ya apakah Kementerian Dalam Negeri mengambil satu kebijakan peta teritorial yang ada di wilayah masing-masing provinsi maupun kota ini yang dipakai sebagai landasan apa? Saya juga belum tahu gitu. Tetapi kalau ini memang bisa dilandasi dengan melibatkan semua lintas sektoral, itu tidak terjadi.
kepulauan itu, wilayah itu ada histori, ada cerita ya. Nggak ujuk-ujuk pemerintah itu ada begitu aja. Sama halnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 38 kota dan plus namanya provinsi. Nah, kita tahu ya, di dalam urusan pemerintahan yang saya sebutkan, nah, kemarin urusan ini sudah dikembalikan ke provinsi, kalau salah ya, hasil keputusan dari Kemendagri dalam kondisi status quo untuk 13 pulau atau 12 pulau yang di Trenggalek sama di Antara Tulungagung ya. Saya kira wajar. Gubernur ya, selain sebagai kepala daerah, dia juga kemenangan pemprov di daerah. Apa tugasnya? Pembinaan dan pengawasan. Nah, problematika ini memang ya saya kira wajar kalau ini kembali lagi ke provinsi, di mana provinsi akan memediasi. Yaitu tadi, di masa kepemerintahan Pak Karwo, yang kebetulan pada waktu saya masih Ketua Komisi A bidang pemerintahan hukum, problem ini ada. Yang saya sebut tadi, Pulau Galang, ya, yang ada di Teluk Lamong, perbatasan antara Gresik sama Surabaya itu rebutan juga. Nah, rebutan, istilahnya saling klaim lah. Saya kira wajar ini dalam rangka untuk penataan pemerintahan. Terus lintas batas, contohnya Gunung Kelut antara pemerintah Kabupaten Kediri dan Blitar itu pernah terjadi. Terus perbatasan Dieng antara pemerintahan Banyuwangi sama Situbondo dan Bondowoso. Terus termasuk Lumajang itu pernah terjadi. Nah, semua itu ada teori yang menyelesaikan lintas batas, ya. Lintas batas itu ada ahlinya itu. Di Jawa Timur saya ingat teman saya kebetulan dia juga doktornya itu ngambil tentang masalah sengketa wilayah perbatasan termasuk kepulauan. Nah ini dan alhamdulillah pada waktu itu walaupun belum tuntas, lah sudah mendekati ya. Yang kita sadari sekarang ini adalah wilayah NKRI, Negara Kesatuan Indonesia. Nah kalau di antara pemerintahan di daerah atau ini menjadi satu konflik, lah saya nggak sependapat. Nah, di mana negarawan daripada pimpinan daerah, duduklah kita rundingan, kembalikan lagi pada teori yang mengatur tentang wilayah perbatasan, termasuk kepulauan, wilayah pesisir itu ada semua sudah. Alirnya ada di lembaga yang saya sebut tadi toh, geospasial tadi ya, itu memang menangani perusahaan itu. Itu pakar-pakarnya semua ada di sana gitu. Jadi gitu Mbak. Jadi saya tidak sependapat dengan istilah sengketa. Apa Pak yang mungkin usulan Pak Freddy yang lebih dikatakan halus dari bahasa sengketa ini mungkin Pak ya? Ya, jadi gini. Kejelasan kah atau seperti apa nih? Saya sudah mengusulkan kepada Komisi A ya, walaupun ini sudah ditangani oleh namanya pemerintah, dikembalikan ya kepada provinsi, tentunya patut DPRD itu sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi ini juga bisa memediasi, memantau, ya, bukan kita mengintervensi, tidak. DPRD tidak boleh mengintervensi. Nah, kembalikan pada teori-teori yang menangani tentang masalah sengketa, bukan sengketa, istilahnya konflik mungkin kepentingan kejelasan mungkin ya Pak konflik nantinya. kepentingan, saya bilang dalam masalah kepulauan lintas batas ini kita duduk bareng. Ya, saya tidak sekali lagi saya tidak sejalan kalau bicara sengketa. Kita ini supaya itu sama orang Indonesia. Gitu. Masa sesama daerah harus masih dalam satu provinsi lah ya Pak ya. Pak, sebenarnya sedikit mungkin ini kan juga lagi viral juga meskipun Kemendagri sudah memutuskan bahwa ini ikut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk administrasinya. 13 kepulauan yang saat ini masih entah itu ikut ke wilayah mana, Tulungagung kah atau Trenggalek. Ini apakah sudah ada penduduknya atau masih berupa belum ada ini Pak? Jadi atau sebagian ada atau? Jadi saya tidak mengatakan tanggung jawab pemerintah provinsi ya. Memang salah satu pendelegasian penugasan gubernur itu selain sebagai kepala daerah dan juga pemerintahan pemerintah pusat. Nah, saya kira sudah benar kalau Mendagri mendelegasikan ini kepada pemerintah provinsi. Nah, persoalannya sekarang ini pulau itu kan ya itu tadi ada namanya di undang-undang ya, di undang-undang 4 2011 tentang informasi geospasial itu. Nah, itu mengatur. Lah, apakah pulau itu ada penduduknya? Lah, saya tidak tahu detail ya.
sepengetahuan ada atau tidak ada, itu kan juga mempunyai satu potensi. Ya tentunya ada harapan dari pemerintah setempat, apakah Trenggalek atau Tulungagung, dia akan mengembangkan namanya PAD ya, dengan kawas itu. Mungkin dari sektor pariwisata, mungkin dari sektor pengembangan wilayah, misalkan ada potensi alam yang memang bisa digali dengan melibatkan, yang penting ini memberikan satu kontribusi positif atau tambahan pada PAD di kabupaten setempat. Nah, intinya itu. Jadi bagaimana mengolah potensi kepulauan di Jawa Timur itu cukup besar, cukup banyak. Setahu saya itu ada 514 pulau Jawa Timur. Terbesar ada di Sumeneb. Sumeneb itu kalau nggak salah ada sekitar 129 atau 31, terus Malang, ya itu cukup besar. Termasuk di wilayah Jember, hampir semua, termasuk Surabaya kemarin saya sebutkan dengan Pulau Galang yang diklaim ini, Tarik Ulur kemarin kan juga gitu toh, cukup besar. Gresik juga punya kepulauan, jadi ada 500 lebih. Saya kira ini menjadi salah satu harapan dari masing-masing pemerintah daerah ya, yang ada khususnya yang ada di Jawa Timur, di kabupaten kota ini, dia ingin mengharapkan potensi-potensi yang ada di pulau itu bisa dikembangkan, apakah dalam sektor pariwisata, sektor pertambangan, sektor bisnis ya. Yang penting itu bermanfaat untuk kepentingan negara, pemerintah dan rakyat. Itu aja persoalannya. Itu aja menjadi. Jadi kalau saya istilahkan sengketa, saya kok nggak benar sekali. Kalau memang konflik bisa konflik kepentingan saya bilang. Kalau sengketa kan nanti bisa ranahnya ke masalah hukum. Nah, terus bicara tentang masalah administrasi ya. Administrasi memang itu ada di wilayah pemerintahan gitu loh. Nah, kalau saya melihat, kebetulan saya pada waktu tahun 2012 ya. 2012 saya pernah menjadi anggota Pansus RT RW. Yang tadi saya sebutkan terkait juga penataan wilayah ada di Jawa Timur. Harus sinkron dengan RT RW nasional, provinsi dan daerah. Nah, pada waktu itu saya tidak menemukan konflik antara Trenggalek sama Tulungagung. Waktu 2012 itu ya Pak? Saya nggak menemukan. Justru yang saya temukan itu adalah wilayah batas yang tadi saya sebutkan antara Gunung Kelut ya. Gunung Kelut yang ada di wilayah Kabupaten Blitar sama Kediri. Terus Gunung Semeru yang ada di wilayah Lumajang. Kawah Ijen ya, antara pemerintah Banyuwangi dan Situbondo dan Bondowoso. Itu yang saya temukan. Dan itu sudah dimediasi oleh pemerintah provinsi. Ini hanya persoalannya siapa yang berhak untuk mengelola. Bukan siapa yang merebut kaplingan. Kaplingannya milik negara. Milik negara semua wilayah itu. Oke, Pak Fred tadi sempat banyak mencontohkan ini memang bukan kasus baru ya, bukan kasus ya, temuan baru. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah ada, mengingat kalau di Jawa Timur itu banyak sekali kepulauan-kepulauan ya Pak ya. Pak Fred, kalau dari kasus-kasus kemarin itu endingnya kemana Pak? Apakah memang tidak ada ending ini harus ikut wilayah kabupaten ini atau kota ini, atau justru semuanya tetap ikut tanggung jawab provinsi? Yang 13 ini? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Ya, otomatis. Pasti kan sudah ada yang final kan ya? Kalau ada konflik lintas batasan atau klaim pulau itu jelas itu menjadi status quo, menjadi kewenangan provinsi. Ya, provinsi yang mengambil. Karena kita ingat, ini kan pendelegasian kewenangan, otonomi. Jadi semua wilayah kekuasaan negara itu kan dibagi provinsi dan kabupaten kota. Nah, dan pemerintah provinsi kewenangannya apa, kabupaten kota kewenangan apa. Nah, dari masing-masing wilayah dia pasti punya wilayah yang sebagai teritorial wilayah kekuasaan pemerintahan setempat. Nah, waktu itu ya saya kira wajar lah. Image dari publik ya, dari masyarakat ini kan kesannya bahwa ini wilayahku. Ya, itu terjadi gitu loh. Jadi ada semacam ego sektoral. Sebenarnya tidak perlu ego sektoral. Intinya gitu. Lah kayak kemarin ya jelas yang ada di wilayah Jawa Timur ya pemerintah Jawa Timur yang menyelesaikan, dan tidak sampai mencuat sebesar sampai istilahnya bahasa saya mau kalau ini nggak selesai saya akan keluar dari NKRI ya, tidak benar lah saya bilang itu ya nggak dewasa. Terlalu berlebihan ya Pak ya. Kita kan kita ini sudah komitmen, kita adalah
bagian daripada negara kesatuan Indonesia. Ya istilahnya duduklah. Dan saya melihat memang gini ya, di antara pimpinan daerah itu saya lihat ya juga agak terlalu tidak terlalu ambisi ribut yang berlebihan. Saya tidak buruk sangka ya. Ya memang ya teman-teman media ini kadang-kadang ya wajar lah, itu ada satu informasi yang memang dipublish. Terus banyak yang menanggapi, banyak viral yang akhirnya menjadi konflik kepentingan mereka masing-masing. Yang terkesan ya. dibuat yang rebutan penting ya. sekarang gini loh, yang penting jangan terjadi ego sektoral. Saya katakan ini kan ada dua institusi yang melantar belakangi satu undang-undang. Contohnya gini, Mendagri ini kan dasarnya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintahan, yaitu Undang-Undang 23/2014. Sedangkan urusan wilayah permukaan bumi itu ada Undang-Undang 411, namanya Informasi Geospasial. Nah ini mengatur tentang permukaan bumi itu apa aja, ya kepulauan, ya perarian, ya kawasan pesisir, termasuk yang diisi dalam bumi itu sendiri bagaimana. Ini sudah ada yang ngatur. Nah, ini semua ini semua lembaganya ada di bawah kewenangan negara, bukan di daerah ke negara. Termasuk namanya dari institusi TNI AL misalkan, ada namanya badan lembaga hiposonografi ya. Yang ini juga membantu pemerintah negara dalam konteks untuk mengawasi itu wilayah teritorial kedaulatan negara itu. Ada semua gitu loh. Nah, story-nya ya mereka pasti semua tahu. Ini Tulungagung atau Trenggalek atau Jawa Timur, story-nya apa sih? Nah, kan sudah ada dokumen itu. Mulai zaman kolonial Belanda itu sudah ada. Nah, cuma ada beberapa pulau yang terpencil yang mungkin juga pulau itu muncul karena ada gugusan baru ya. Contohnya yang saya sebut Pulau Galang yang saya galang. Ini kan sebenarnya kan dulu nggak ada pulau toh, hanya gumpalan endapan pesisir pulau akhirnya menjadi pulau. Kan itu toh. Lah, terus pulau nggak bertuan, diklaim. Oh, ini wilayah Surabaya, wilayah Gresik. Jadi istilahnya konflik kepentingan. Nah, terus ditengahi oleh provinsi. Karena hanya itu aja. Kalau negara sudah membicarakan, oh ini kewenangan pemerintah sini atau sini, ya kita harus manut. Gitu loh. Yang penting di lintas istilahnya di penuh kebijakan di pusat, jangan terjadi ego sektoral. Ya, antara lintas kementerian, lintas lembaga itu saling koordinasi. Nah, akhirnya menjadi satu putusan, ini menjadi kewenangan dalam konteks untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara gitu. Oke. Pak Fred, ini kalau saya tidak salah ya, juga sempat mengetahui beritanya bahwa ini sudah difinalisasikan keputusan oleh Kemendagri, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi terkait administrasi, sudah dijelaskan. Berarti ini sudah final ya Pak ya? Gini, kalau ini tanggung jawab pemerintah provinsi, saya tidak bermaksud, saya belum baca ya. Ibaratkan tetap tanggung jawab negara ya. Menteri Dalam Negeri itu adalah pembantu presiden. Nah, dia melakukan satu pengawasan dan pembinaan terkait masalah daerah. Tentang tanggung jawab tentang administrasi itu diatur dalam undang-undang. Ya, jadi tidak bisa. Saya menyimak di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 25A ya. Semua wilayah kepulauan Nusantara itu diatur dalam satu undang-undang. Makanya saya belum tahu undang-undang yang mana. Seharusnya Mendagri, kalau pendapat saya sendiri juga, basic saya juga administrasi ya, hukum administrasi, seharusnya tidak lempar batu cium tangan. Tetap ini hanya diberikan penugasan kepada provinsi ya, otomatis penugasan. Saya sebagai anggota DPR ya saya akan ikut mengawal gitu. Intinya gitu, karena gubernur saya sebutkan tadi, selain sebagai kepala daerah, kepanjangan tangan pemerintah pusat daerah, saya kira wajar. Ini ada pendelegasian kewenangan ya untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Timur, karena ini wilayah di Jawa Timur gitu. Berarti masih akan terus memantau, walaupun kemarin sempat dirilis oleh Kemendagri sendiri sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Begitu ya Komisi A. Pak, lagi tadi Pak Freddy banyak membocorkan terkait 13 ini bukanlah kasus baru. Ketika kasus ini, masalah ini 13 kepulauan antara Tulungagung dan Trenggalek ini kemarin sudah diputuskan secara
memandatkan ya Pak ya, Iya. memandatkan administrasinya ke Mandatori, ya. pemerintah provinsi. Iya. Pak, ini kan juga tidak menutup kemungkinan akan ada hal serupa lagi Pak, temuan-temuan serupa lagi, mungkin kejelasan terkait ini ikut kemana ya. Iya. Jadi saya kira wajar ya. Nanti itu ada teori asimetrik ya. Saya bukan orang yang itu ya. Saya background hukum. Teori asimetrik yang tentunya akan menghitung titik koordinat ya toh. Nah, masuk wilayah mana. Terus kemudian story. Story ini kan istilahnya dokumen-dokumen yang asal usul pulau itu dulu sudah ditentukan masuk wilayah mana. Nah, saya ingat zaman Belanda itu sangat terapi ya. Ada Stadblad tentang wilayah teritorial yang ada di wilayah pemerintahan Hindia Belanda ya, termasuk Jawa Timur segala itu ada. Nah, apakah 13 pulau itu menjadi salah satu pulau yang baru ya, di luar konteks yang sudah ditentukan dalam Stadblad yang dikeluarkan oleh zaman Hindia Belanda? Ini saya belum tahu ya. Tetapi yang saya tekankan ini adalah sebagai wilayah teritorial NKRI. Ya, saya kira mandatori yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri ke Jawa Timur saya itu sudah benar juga. Ya, oleh karena itu kami juga nanti tetap akan memantau. Ya, tentunya saya berharap pemerintah provinsi ini tidak gegabah mengambil sikap. Karena persoalannya bukan antara pemerintah kabupaten kota sama pemerintah kabupaten Trenggalek sama Tulung, bukan. Ini kan bisa jadi gosokan-gosokan viral yang nggak baik. Bumbu-bumbuan ya Pak ya. Ya ini akan Kebanyakan bumbu yang bikin bahaya. Nah, kalau saya sih ya istilahnya jangan sampai terjadi semacam itu ya. Itu ya tentunya secara bijak. Jadi persoalan ini sekali lagi sudah sering kali. Satu contoh sudah. Kepulauan Sumeneb itu jumlahnya 136 atau berapa, cukup besar. Sampai masuk wilayah di ujungnya Provinsi Bali. Nah, pernah juga antar pemerintah Jawa Timur dengan Bali. Terkait masalah lintas provinsi berarti ini. Iya, Kepulauan Sumeneb itu juga kita selesaikan. Gitu loh. Nah, di Sumeneb pun juga banyak pulau yang belum bernama gitu loh. Nah, termasuk di Trenggalek ini. Nah, cuma itu tadi di dalam menentukan sikap ini menjadi kewenangan mana ya kita harus bijak ya toh, dengan melibatkan semua lintas sektoral yang menangan. Kayak tadi ya ada lembaga geospesial itu ya. Terus kemudian ada hiposonografi yang nangani masalah laut, pesisir sama kepulauan. Nah, termasuk nanti Badan Pertanahan. Ini juga harus tahu karena kadang-kadang Badan Pertanahan sini kadang-kadang membuat satu kebijakan tentang masalah ukur tanah juga kadang-kadang nggak sinkron gitu loh dengan wilayah kekuasaan mereka. Makanya ini harus duduk bareng ya toh. Duduk bareng dengan melibatkan semua lintas sektoral yang hasilnya ini betul-betul bijak ya. Bijak menjadi kewenangan siapa. Bukan milik siapa loh ya, saya tidak bicara loh ya. Kewenangan siapa gitu loh. Kalau milik negara semua milik negara. Kewenangan siapa itu yang menjadi satu kebijakan yang memang kita harapkan ya. Khususnya yang sekarang lagi viral ya viral. Antara Trenggalek dan Tulungagung. Pak Fred, sebenarnya apa sih Pak nanti ketika ini mungkin berkelanjutan ya Pak ya? Kita tidak bicara yang sekarang lagi viral. Ternyata banyak juga kasus. Kalau misalkan muncul-muncul seperti ini terus rame bumbu-bumbu, apa sebenarnya untuk dampaknya tersendiri bagi pemerintah kabupaten daerah dan juga pemerintah provinsi? Jadi gini ya, sekali lagi saya sampaikan ya, kejadian ini bukan sekali ini. Nah sekarang kan memang sudah sangat bebas ya, kebebasan informasi publik sudah sangat bebas. Apalagi teman-teman media kan sudah sangat jeli untuk memonitor. Masyarakat juga sudah menjadi media, media Pak, media. Sekarang masyarakat juga sudah bicara ya kalau sudah ini, ini wilayah sekarang nggak usah jauh-jauh lah sekarang. Kita yang warga Surabaya, saya warga Surabaya dengan RW seberang ya terkait lintas batas portal itu pun sempat konflik. Di kampung ya Pak ya? Di komplek iya. Saya jujur aja, saya pernah menyelesaikan persoalan-persoalan lintas batas. Yang satu ini wilayah sahabat saya lagi berkuasa di kota Surabaya, yang satu wilayah saya gitu loh. Nah, akhirnya kita selesaikan ya. Itu saya kira ya sangat apa ya. Ya yang penting
tidak menjadi konflik yang berkepanjangan ya. Semua itu kembali lagi bahwa wilayah ya termasuk tempat huni, tempat tinggal saya, walaupun saya punya rumah bersertifikat, itu menjadi salah satu teritorial milik negara. Nah, dari dokumen sertifikat itu dokumen negara loh ya. Nah, kita harus menghormati istilahnya negara kesatuan, walaupun ya bahasanya sudah hak milik untuk saya itu. Nah, makanya negara sudah melindungi. Nah, itulah yang menjadi salah satu garis besarnya ketika nanti kepulauan-kepulauan itu bisa menghasilkan PAD, walaupun ikut pemerintah kabupaten, PAD-nya tetap aja nanti ke provinsi, tetap lagi ke negara, nanti ya juga untuk masyarakat juga ya Pak Fred ya. Betul. Jadi seharusnya tidak perlu juga untuk dibikin rame mungkin ya Pak Fred. Masyarakat juga harus diedukasi Pak. Kadang sosial media itu justru menyesatkan dengan terlalu banyak bumbu-bumbu. Malah melebihi media. Sok taunya ya Pak ya. Oke, Pak Fred mungkin langkah ke depan untuk Komisi A sendiri, DPRD sendiri dalam memantau, dalam mengawal terkait dengan kasus ini, konflik ini ya Pak ya, agar tidak berlarut-larut seperti itu Pak Fred, dan juga mengantisipasi hal serupa terjadi, mengingat tidak satu kali loh yang terjadi di Jatim ini loh Pak. Pripun Pak? Ya gini, saya beberapa hari yang lalu sempat komunikasi dengan Ketua Komisi A Mas Dedi, ya juga dia minta masukan sama saya. Memang saya sarankan dalam waktu dekat kita harus melakukan rapat ya dalam hal public hearing dengan melibatkan semua pihak terkait, ya terutama pemerintah provinsi, kemudian instansi terkait ya yang menangani urusan-urusan yang kaitan dengan masalah kepulauan ya. Kalau lembaga geospasial ini memang ada di Jakarta, itu lembaga negara, di daerah nggak ada itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita nanti bisa konsultasi pada mereka gitu. Ini menjadi satu bahan ya, karena wilayah kabupaten kota ini kan wilayahnya gubernur, bukan wilayah DPRD provinsi. Walaupun ada wilayah provinsi, secara struktural kami kan tidak langsung ke kabupaten kota. Ya, tetapi secara emosional ini ada di Jawa Timur, ya tentunya kami juga ikut mengawal lah istilahnya gitu. Intinya gitu, Mbak. Ya. Pak, perlu nggak sih Pak ada, ya mohon maaf ini sok taunya saya sok taunya saya Pak ya, karena tadi Pak Freddy juga sempat menyebutkan banyak data terkait dengan kasus-kasus serupa, konflik-konflik serupa yang saat ini memang sudah final, sudah tahu kejelasannya. Perlu nggak sih Pak aturan yang memberikan edukasi, memberikan informasi ketika ada tiba-tiba muncul kepulauan, ya ini sudah sejatinya menjadi tanggung jawab, sudah sejatinya menjadi ya tanggung jawab itu ya tanggung jawab provinsi ketika itu berada di antara satu daerah dan dengan daerah lain gitu Pak. Perlu nggak sih Pak agar ya ini agar tidak lagi kayak rebutan maneh, kok masyarakatnya saya nggak ngerti kayak royoan maneh. Jadi ini saya tadi di awal saya sebutkan, saya dulu terlibat di dalam penyusunan RT/RW tentang ruang tata wilayah Jawa Timur ya, itu harus linear dengan ruang tata wilayah nasional. Lah itu masuk sampai dengan ruang tata, dan kabupaten kota juga harus masuk. Saya tidak dalam kapasitas ini milik siapa ya. Dan pada waktu itu sudah masuk. Wilayah gugus kepulauan yang ada di kabupaten kota itu sudah masuk semua dalam Perda RT Provinsi Jawa Timur gitu loh. Lah terus ujung-ujung sekarang menjadi istilahnya konflik. Lah saya juga kaget. Mestinya kalau teman-teman Mendagri mendasari dengan ruang tata wilayah Jawa Timur, nggak sampai terjadi begini. Saya juga nggak tahu ada diskresi yang mau membuat peta wilayah kepulauan yang keluar dari Mendagri ini kok, ya kalau bahasa saya itu sedikit gegabah. Karena dalam itu sudah diatur dalam namanya undang-undang RT/RW ya, harus linear. Nah seharusnya kalau lihat dari undang-undang RT/RW yang turunannya ada Perda RT/RW provinsi dan Perda kabupaten kota, selesai sudah. Itu sudah masuk dalam undang-undang RT/RW. Berarti sudah ada sejatinya. Sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Maka harus ada semacam apa kemarin itu peraturan Mendagri yang menyebut, loh ini wilayah. Ini jelas namanya ini tidak boleh ya, istilahnya bertentangan dengan aturan LP3 nggak boleh. Nah, saya tidak menyalahkan
dari semata-mata ini apa yang menjadi landasan kok bisa nyimpang ke sana, saya nggak tahu. Nah seharusnya ya tetap di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 25 sudah jelas kawasan Kepulauan Nusantara ya itu bunyinya loh ya, itu semua ditetapkan melalui undang-undang. Nah bukan turun undang-undang. Nah muncul tahu-tahu dari ada usulan Mendagri yang saya nggak tahu apa yang menjadi landasan, saya juga nggak tahu gitu. Oke, berarti ini yang saya lihat, ya mohon maaf, jangan sampai terjadi ego sektoral. Oke. Ya toh? Itu aja saya harapkan. Berarti kalau misalkan ada kata Pak Freddy tadi sudah jelas ada undang-undangnya, turunannya sudah ada perdanya, sudah ada perda provinsi, ada perda tingkat kabupaten kota dalam poin di RT RW. Sudah jelas. Berarti Pak, pripun Pak? diajari ulang. Mohon maaf ya Pak, diajari ulang mungkin ya, dibelajari ulang mungkin barangkali ada yang lupa ketelisut ya. Gitu ya Pak Freddy ya kan ya Pak ya. Harus buka lagi barangkali ketelisut. Oke. Terakhir mungkin Pak Freddy, pesan dan kesan untuk pemerintah kabupaten provinsi, kabupaten kota maksud saya, dan juga pemerintah provinsi terkait dengan temuan seperti ini, khususnya bagi masyarakat agar tidak terlalu mewowkan ketika ada hal serupa. Jadi gini, pesan saya, kita ingat bahwa NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kemudian kalau ada NKRI itu terbagi atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan provinsi terbagi atas pemerintahan kabupaten kota. Bahwa gugus kepulauan yang ada di Indonesia ini adalah menjadi wilayah kekuasaan negara. Sedangkan yang ada di daerah, di provinsi maupun kota, itu hanya pendelegasian wewenang untuk mengelola. Intinya gitu. Jadi kalau ada bahasanya konflik kepentingan, hendaknya jangan terlalu dibombastis, itu menjadi satu kepentingan yang berdampak pada ekosektoral, tapi duduk bersama. Ya ayo. Sambil ngopi, sambil ngopi, nanti harus kita rundingkan. Toh ini kan juga kepentingan masyarakat secara umum ya. Contohnya saya sebagai warga Indonesia yang domisili dan punya KTP Surabaya. Kebetulan saya nikah dengan istri saya orang Jawa Tengah. Ya, kan akhirnya kita jadi saudara gitu ya. Nah, sama halnya antara Trenggalek, Tulungagung kan bukan orang lain. Ini sama Jawa Timur. Oleh karena ini saya hanya menyarankan, ya sudah, kembalikan lagi pada kewenangan dan melibatkan semua lintas sektoral. Bukan menjadi salah satu ekosektoral oleh kementerian tertentu. Kalau urusan pemerintah benar, itu ada di bawah wilayah Mendagri. Tapi dalam konteks terkait masalah kewilayahan di atas bumi, ya, atau termasuk isi bumi, itu ada lembaga namanya lembaga geospasial. Itu libatkan. Nah, dia sudah punya peta, ya. Kalau saya lihat ya, dia ahlinya itu orang-orang hebat semua. Berguru dulu lah maksudnya. Iya, intinya teman-teman dari latar belakang perguruan tinggi yang ternama kayak ITB, ITS, yang menguasai masa pertama. Nah itu ajaklah bicara gitu loh. Nah makanya kembalikan kepada ahli ya terkait wilayah kekuasaan yang memang diberikan oleh pemerintah dalam ini melalui Mendagri sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Nah, jangan sampai merubah kebijakan itu tanpa melakukan semacam perbaikan di undang-undang. Nah, kalau sudah melangkah jauh melebihi kewenangan undang-undang, ya janganlah. Ya, saya hanya berharap, ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ini, saya anggap ini satu keteledoran aja, ya toh. Dan saya juga berharap kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kabupaten Trenggalek dan Tulungagung, ya duduklah. Ya, kebetulan bupatinya yang Arifin ya juga saya kenal baik, terus Tulungagung ya saya juga kenal baik, ya apalagi gubernur ya yang sekarang di handle oleh teman saya di biro pemerintahan, ya sudah nanti kita duduk bareng, DPRD khususnya komisi juga akan mendampingi lah untuk diskusi yang masyarakat sudah nggak usah diviralkan terlalu berlebihan, nggak usah berusaha dulu. Ini isunya kan wah soal ini menjadi potensi yang tambang atau apa. Ya selama itu menjadi harapan untuk hajat
masyarakat banyak ya, terutama pimpinan bangsa negara, kenapa tidak? Yang penting itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Bukan menjadi lagi kepentingan-kepentingan pihak tertentu, tapi ini menjadi kepentingan negara, kepentingan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini ya harus ideal ya. Intinya itu aja. Jabatan tugas itu adalah amanah. Ya, jangan sampai melihat interest kepentingan kita pribadi, jangan sudah. Itu harapan saya. Oke, intinya gitu aja. Jangan lebih mengunggulkan ego sektoral ya, Pak Freddy. Gitu. Oke, mungkin menjadi catatan mengantisipasi agar tidak terjadi temuan serupa. Saya bilang temuan serupa ya Pak Freddy ya. Agar tidak terjadi temuan serupa, undang-undang sudah ada, perda sudah ada. Alangkah baiknya jikalau ada muncul pulau baru yang tidak bertuan, lebih baik ayo sama tetangganya yuk kita ngobrol yuk gimana ya. Kalau pulau baru itu Mbak, setahu saya itu kan ya bisa mungkin, tapi proses panjang ya. Dari gundukan karang atau mungkin karena alami kayak tadi yang saya samakan Pulau Galang. Pulau Galang itu nggak ada. Dalam peta jatuh nggak ada, tahu mungkin karena endapan pasir atau pinggir pantai, nah terus menjadi pulau. Nah pulau itu di saat air surut itu muncul, di saat air pasang itu hilang. Nah itu dimungkinkan. Proses yang panjang itu bisa ya proses Pak? Panjang. Itu hal baru. Tapi kalau yang di Tulungagung Trenggalek ini sudah lama. Sudah lama. Ya, saya kira nggak usah mungkin yang disebutkan Pak Freddy tadi sebenarnya banyak juga kepulauan-kepulauan yang masih belum tahu ikut siapa ya. Jangan sampai ini hal sebenarnya kalau Jawa Timur sudah tertata ya. Sudah tertata. Saya sebut tadi di RT/RW tahun 2012 sudah tertata di ada RT/RW. 536 gugusan kepulauan di Jawa Timur. Ya, terbesar itu adalah Sumeneb, kedua adalah Kabupaten Malang, terus termasuk wilayah-wilayah pesisir yang ada di wilayah selatan sama utara. Jangan sampai, maksud saya adalah jangan sampai apa yang terjadi di antara Trenggalek dan Tulungagung ini terjadi di wilayah pemerintah kabupaten kota lainnya ya. Yuk duduk bareng yuk didiskusikan yang bareng. Yang agak repot itu gosokannya itu. Gosokannya, entah itu gosokannya dari siapa nggak tahu. Kalau saya sih ya gunakan ya pikiran secara rasionalitas Kalau memang tidak tahu aturannya, kalau tidak ada bukunya, sekarang sudah canggih ya. Bisa tidak hanya mendudukan antara pimpinan daerah satu dan daerah lainnya dan juga provinsi, bisa juga mengundang pakar-pakarnya bagaimana untuk agar tidak rame malu lah satu provinsi ya Pak ya. Aceh ya, kayak Aceh itu memang punya sejarah panjang ya. Ya saya kira ya perjanjian Helsinki kemarin sudah sampai Pak YK mantan Wapres itu dia yang pelaku ya kalau sejarah. Ya sudah benar, itu kembali ke Aceh itu benar sudah. 3 kepulauan itu bukan wilayahnya Sumatera Utara, itu proses panjang, itu sangat bijak dalam hal masalah politik. Beda dengan kasus yang ada di Jawa Timur, itu lain. Masih satu provinsi, masa kayak gitu. Tunjukkanlah keguyupan kita gitu ya Pak Freddy ya. Oke, terima kasih Pak Freddy atas waktunya berkesempatan hadir di studio JP Pod. Semoga lain kesempatan kita banyak isu lagi ya Pak Fred. Insya Allah. Hadir sini lagi ya Pak Fred ya. Salam sehat selalu. Oke, saya beserta segenap kru mengucapkan terima kasih dan semoga di lain kesempatan bisa menghadirkan tokohnya Golkar ini. Siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.